Selamat pagi teman-teman, berita yang mulia Al-Habib kami minta untuk nanti kembali kepada posisi dulu masih berada di mana posisi agama yang akan disampaikan oleh kita yang mulia Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Abbas. Sekali lagi kami mohon berikan jalan masuk, diberikan jalan masuk agar nanti Salatullah salamullah ala Taha semuanya salatullah salamullah ala Yazid Amirillah salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah
Alhamdulillah kita telah ada seorang yang kita nantikan bersama guru kita yang mulia Al-Habib Habib Smith. Untuk itu waktu dan tempat kami disilakan alaihi summa falyatafadhal masdura. Sallu ala Muhammad. Mohon duduk pada tenang. Beliau tidak akan memberikan dosa kepada kita semua sekali belum tenang. Sekali lagi mohon bantuannya dan teman-teman kami dan teman-teman, terutama bagi yang berada di depan, untuk tetap duduk agar terlihat dari belakang. Untuk tetap duduk dan hanya boleh yang foto yang berdiri, ada boleh tukang foto saja. Mohon duduk dulu. Duduk cenah. Ayo untuk kita dengarkan bersama-sama, berikan kesempatan untuk terang dan diam. Sallallahu alaihi Muhammad. Boleh bagian sini duduk. Bagian belakang agak sedikit berdiri, bagian belakang paling berdiri. Duduk agar bisa kebagian dan terlihat semua. Duduk bagian depan dulu. Bagian depan dulu. Duduk. Sampai duduk. Seperti tadi, duduk. Boleh. Diam dan dengarkan. Duduk. Bagian depan tidak ada boleh yang berdiri. Sekali lagi mohon bantuan teman-teman kepada seluruh jamaah yang bagian berada di depan untuk bisa duduk agar terlihat dan tidak di belakang. Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad, wassalatu wassalam ala man fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatidz, para aparat pemerintah, wabil khusus keluarga besar dari para sahabat Khalid, Sayyidul Walid Al-Habib Sagif Al-Abbas, putra-putri beliau, cucu-cucu beliau, wabil khusus selalu dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmah, maghfirah, amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai, yang saya muliakan, akhuya Sayyid Al-Habib Muhammad Al-Abbas beserta seluruh para habaib, para kiai, dan seluruh jamaah hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini malam semenjak saya keluar penjara, dari penjara, ini adalah ceramah saya yang pertama kali. Tadi saya habis dari Cipanas, melihat bunga-bunga, mau bikin taman di pesantren. Mampir ke sini kok ramai.
Perasaan setiap tahun ngisi di sini kan. Oh, tempatnya bahasa negara ini. Tadi udah lurus. Gimana udah balik ya? Kita hadir doang. Tadinya mau hadir doang, kan pakai baju begini karena nggak ada niat mau kemana, belum mulai ceramah. Ya ini ala kulli hal, ala ma qadarullah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa pada malam hari yang mulia ini. Insyaallah kita bisa berjumpa di tempat-tempat yang lain. Sedikit saja saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kita duduk di majelis dalam acara haul yang ke-22. Apa itu haul? Haul memiliki 3 makna. Perhatikan. Kalau ini orang ngomong, anak berhenti anak pulang. Kita udah tahu anak orangnya hitam-hitam, putih-putih, nggak ada abu-abu. Anak dengar ada ngomong, anak pulang. Anak datang ke sini mau ngasih ilmu. Haul memiliki 3 makna. Haul yang pertama itu artinya sekeliling. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Itu haul yang pertama, artinya sekeliling. Haul yang kedua artinya kekuatan, upaya, daya. La haula wala, tidak ada kekuatan, tidak ada daya, tidak ada upaya. Haul yang ketiga maknanya 1 tahun, artinya 1 tahun. Setiap perputaran 1 tahun itu namanya haul. Nah, kita sering mendengar banyak sekali acara-acara haul. Haul Habib Hussein bin Ubakar Idrus Marbatan, haul Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Keramat Empang, haul Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsi Kuitang, haul di Al-Hawi, haul Habib Kuncung, dan banyak lagi haul-haul para habaib, para kiai-kiai yang lain. Ya, ini yang namanya haul itu di situ dibacakan manakib, ya, dibacakan manakib. Apa itu manakib? Manakib itu adalah sejarah, kisah hidup daripada sahibul haul. Yakni kalau dalam kitab Bukhiyatul Mustarsyidin, kitab fatwanya Habib Rahman Al-Mashhur, di situ ada salah satu hadis yang petikannya, yakni man qara'a tarikhahu faka'annama ahyahu. Itu hadis man warraqa musliman atau man warraqa mu'minan. Yakni barang siapa yang membaca sejarah, barang siapa yang membaca sejarah atau menulis sejarah, barang siapa yang menulis sejarah, membaca sejarahnya orang soleh, sejarahnya aulia, sejarahnya para wali, sejarahnya para ulama, menulis manakibnya, membaca manakibnya, faka'annama ahyahu, maka seakan-akan orang yang menulis tersebut, orang yang membaca tersebut, faka'annama ahyahu, maka seakan-akan dia telah menghidupkan orang soleh tersebut, menghidupkan wali tersebut, menghidupkan ulama tersebut. Jadi nggak ada yang namanya haul itu untuk orang fasik, nggak ada. Nggak ada yang namanya haul untuk orang munafik, nggak ada. Nggak ada yang namanya haul untuk orang fajir. Karena namanya haul itu untuk orang soleh, untuk orang-orang soleh. Sehingga orang-orang yang duduk dalam acara haul ketika dibacakan manakib, dibacakan sejarah hidupnya, bagaimana ilmunya sahibul haul, ilmunya, amalnya, ibadahnya, waraknya, khaufnya, khasyahnya, suhudnya, ibadahnya, qanaahnya, kita bisa mengambil istifadah, mengambil faedah-faedah, mengambil keutamaan, mengambil iktibar, mengambil pelajaran, mengambil intifa, mengambil manfaat daripada sahibul haul. Makanya kami punya datuk Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid. Beliau pernah berkata dalam diwannya, apa kata beliau? Aqwamu ahya'in tamutul qulub bi dzikrihim wa aqwamu amwatin tahyal qulub bi dzikrihim. Berapa banyak daripada orang-orang yang masih hidup, jasadnya hidup, dia masih hidup, kedua matanya melihat, telinganya mendengar, tangannya bisa menyentuh, kakinya bisa berjalan, tetapi dia bukanlah orang alim. Dia bukanlah para wali, dia bukan bagian dari orang soleh, bukan juga bagian dari penuntut ilmu.
Dia hanya orang biasa, apalagi dia orang bodoh, apalagi dia orang fasik, fajir, munafik, zalim. Mengingat orang-orang seperti itu, walaupun orangnya masih hidup, tetapi mengingat mereka bisa mematikan hati. Sebaliknya, aqwamu amwatin, berapa banyak daripada orang-orang kaum-kaum yang sudah wafat, minal ulama wal auliya wal fuqaha wal asfiya, daripada ulama, daripada wali, daripada ahli fikih, ahli tasawuf, para wali as-salafus saleh. Mereka telah wafat, mereka telah meninggal dunia, jasad mereka telah terkubur, akan tetapi mengenang mereka akan selalu abadi selama-lamanya. Mengenang mereka bisa menghidupkan hati yang mati. Nah, salah satunya pada malam hari ini. Kita hadir haul pada hari ini. Kita pulang bawa apa? Bawa ilmu. Bawa apa? Bawa amal dari para sahibul haul. Sudah bacakan manaqibnya tadi. Bagaimana manaqib sahibul haul? Bagaimana ilmunya, amalnya, ibadahnya. Nah, ambil itu, bawa. Jadikan beliau-beliau, orang-orang yang telah wafat minas shalihin wal auliya, jadikan sebagai uswah, sebagai qudwah, sebagai teladan, sebagai pedoman. Karena beliau-beliau walaupun telah wafat, walaupun telah meninggal dunia, yakni mereka adalah orang-orang, yakni famal hayat illa li ahli ilm wa mal mautu illa li ahli jahl. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan hanya miliknya orang-orang yang berilmu. Orang yang berilmu, al-alim hayatuhu abada. Orang yang berilmu itu hidupnya abadi selama-lamanya. Hidupnya abadi sepanjang zaman. Bukan berarti mereka tidak mati. Mereka mati. Jasad mereka terkubur. Akan tetapi mengenang mereka, mengenang ilmu mereka, itu abadi selama-lamanya. Contoh, Al-Imam Ghazali. Imam Ghazali, beliau telah meninggal berapa ratus tahun yang lalu. Berapa ribu tahun yang lalu beliau telah meninggal, berapa ratus tahun yang lalu. Akan tetapi mengenang beliau setiap saat. Beliau telah meninggal, tetapi beliau hidup dalam Ihya Ulumuddinnya, hidup dalam Mukasyafatul Qulubnya, beliau hidup dalam Miyarul Ilmnya, beliau hidup dalam Al-Wajiz Al-Wasidnya, beliau hidup dalam Minhajul Abidinnya. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sahibul Ratib, beliau telah wafat ratusan tahun yang lalu, tetapi beliau hidup dalam Ratib Al-Haddadnya, beliau hidup dalam Wirdul Latifnya, beliau hidup di dalam Nasahihud Diniyahnya, beliau hidup dalam Hikam Haddadnya, beliau hidup dalam kitab-kitab beliau. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abbas telah meninggal ratusan tahun yang lalu, tapi sampai detik ini dan yang akan datang, sampai kiamat, beliau hidup dalam Ratib Al-Aqtasnya, beliau hidup dalam Al-Qirtasnya. Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau hidup dalam kitab Ghayatul Qasdi wal Murad fi Manaqib Imam Al-Haddad karangan Al-Habib Muhammad bin Zaid bin Sumaitnya. Yani para ulama, para aulia, Syekh Al-Hasan Al-Syadzili telah meninggal ratusan tahun yang lalu, tapi sampai saat ini dan sampai akhir nanti beliau hidup dalam Hizbul Bahri, Hizbul Nasrnya, hidup dalam Sirrul Jalil fi Khawwas Hasbunallah wa ni'mal wakilnya. Al-Imam An-Nawawi, beliau telah wafat ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, tapi sampai saat ini dan sampai nanti akhir zaman, sampai meninggal dunia, sampai kiamat, beliau hidup di dalam Majmu' Syarah Muhaddab Imam Syiradi. Beliau hidup dalam Minhajnya, beliau hidup dalam kitab-kitab karangannya. Itulah para ulama, itulah para aulia, yang dimana dikatakan bahwasanya orang alim ilmu apa, mereka hidup sepanjang masa. Kenapa? Karena mereka akan selalu dikenang akan keilmuan yang bermanfaat yang mereka berikan kita sampai sekarang ini. Ente baca kitab Zubat, ente baca kitab Alfiyah, ente ketika baca kitab Alfiyah itu sama seperti ente lagi ngobrol dengan Al-Imam bin Malik. Ente baca Zubat, itu sama seperti ente lagi ngobrol, lagi ngomong sama Imam bin Ruslan. Ente baca Burda, sama seperti ente lagi ngobrol dengan Imam Al-Busiri. Beliau telah meninggal ratusan tahun yang lalu. Akan tetapi kitab-kitab karangan-karangan beliau, wirid-wirid aurat ahzabnya, kitab-kitabnya, ilmunya hidup sepanjang masa. Kenapa? Karena beliau mengarang kitab-kitabnya, mengarang wiridnya, mengarang rotibnya,
mengarang ahzabnya, hizib-hizibnya itu penuh dengan keikhlasan sehingga hidup sepanjang masa, hidup sepanjang zaman. Beda dengan kita orang zaman sekarang. Kita orang zaman sekarang kalau mau bikin kitab muallif atau apa bahasa muallif? Pengarang, profesor, doktor, fulan bin fulan, S1, S2, S3, S4, SMH, SMAJ, semuanya dibawa. Ulama-ulama terdahulu, Al-Faqih ilallah An-Nawawi, Al-Faqih ilallah Al-Ghazali. Al-Imam Ibn Ruslan ketika beliau menyelesaikan kitab Zubatnya di atas kapal, itu beliau lempar kitab Zubatnya, udah selesai. Orang-orang bingung, ya Imam, kenapa kau buang kau punya kitab? Susah payah kau bikin ini kitab tapi malah kau buang. Beliau bawa ayat, kullu syai'in khaliqun illa wajhah. Segala sesuatu apapun akan hancur, akan musnah, akan binasa kecuali Allah. Beliau menafsirkan ayat tersebut. Apa maksudnya kata beliau? Segala sesuatu yang diniatkan bukan karena Allah pasti hancur, pasti binasa. Kalau aku bikin kitab ini niat aku karena Allah, walaupun aku buang di laut nggak bakal hancur, nggak bakal binasa. Tapi kalau aku bikin ini kitab bukan karena Allah, pasti hancur, pasti binasa. Akhirnya siapa yang tidak tahu kitab Zubat Al-Imam Ibn Ruslan yang tersebar ke seluruh dunia? Kenapa? Karena keikhlasan para ulama-ulama terdahulu. Jurumiyah, itu tahu, itu semua di sini santri. Jurumiyah itu dari asal kata jurmiyah. Al-Imam Mas'ud Haji ketika beliau selesai mengarang kitab tersebut, beliau ambil itu kitab, beliau bilang jurmiyah, mengalirlah di air wahai kitab. Murid-muridnya bilang, kenapa ya Imam? Kalau aku karang ini kitab karena Allah, walaupun aku alirkan di air di sungai, nggak bakal hancur. Tapi kalau aku bikin bukan karena Allah, pasti hancur, pasti binasa. Sekarang di seluruh dunia mana ada santri yang nggak belajar jurmiyah? Kenapa? Karena keikhlasan daripada ulama-ulama terdahulu. Itulah bedanya ulama-ulama terdahulu dengan kita ulama zaman sekarang. Dan itu sesuai dengan hadis Rasulullah, khairul qurun qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baiknya kurun masaku. Setelah masaku, masa setelahku. Setelah masa setelahku, masa setelahnya. Terus sampai sekarang. Beda dengan orang-orang yang bodoh. Beda dengan orang-orang yang fasik. Orang-orang yang bodoh, qabla mauti mautun li ahli fa'isadu qabla kuburi kuburu. Kita ini orang-orang yang bodoh. Sebelum mati, sesungguhnya kita telah mati. Sebelum jasad kita terkubur, sesungguhnya kita telah dikubur. Jadi tidak usah nunggu mati kalau orang bodoh. Kita ini, kita telah mati sebelum datangnya kematian. Kita telah terkubur sebelum sesungguhnya kita dikubur. Hakikatnya kita telah terkubur. Oleh karenanya duduk di majelis, ambil intifa, ambil manfaatnya, yakni cintai orang-orang soleh, cintai para ulama. Kala Rasul, kun aliman, jadilah orang yang berilmu. Hai kalian umatku, jadilah kalian orang-orang yang berilmu. Saya nggak bisa jadi orang berilmu, nggak bisa jadi orang berilmu. Ada pilihan kedua, kun muta'alliman, jadilah penuntut ilmu, jadilah orang yang menuntut ilmu, jadi santri, belajar. Nggak bisa juga, kun mustami'an. Pilihan ketiga, jadilah engkau pendengar ilmu, pendengar nasihat, pendengar kalam para ulama. Nggak bisa juga, kun muhibban. Itu pilihan terakhir. Jadilah engkau pecinta, cinta ilmu, cinta ulama, cinta habaib, cinta para kiai, cinta para ustaz. Wala takun khamisan. Jangan sampai kau jadi golongan yang kelima. Udah ulama bukan, siapa golongan kelima? Ulama bukan, santri bukan, pendengar ilmu bukan, pecinta bukan, bangsat ya, koruptor ya, maling ya, narkoba ya, pembunuh ya. Malah menjadi mubghidun, pembenci para ulama. Udah ulama bukan, santri bukan, pembunuh iya, malah jadi pembenci para ulama. Udah gitu yang dibunuh santri lagi. Paham?
Ini udah paham dah maksudnya lah. Paham? Udah ulama bukan? Bangsat iya. Goblok iya. Bodoh iya. Ulama bukan, santri bukan. Malah jadi pembenci ulama. Nah ini al-anun nas fil ard. Manusia di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi paling kecil bagi engkau adalah jin. Itu sudah paling kecil. Cintai ulama. Qala Imam Malik muhibbal qaum yalhaq bil jamaah. Mencinta suatu kaum berkumpul bersama orang yang cintai. Almarhum aman ahab. Qala Rasul. Seseorang dikumpulkan bersama dengan orang yang cintai. Mahbubal mahbub mahbub. Wa muhibbal mahbub mahbub. Qala Imam Ghazali. Berkata Imam Ghazali, yakni ente kelak di akhirat berkumpul bersama dengan orang yang engkau cintai. Siapa yang engkau cintai? Kalau yang engkau cintai para ulama, para aulia, para habaib, orang-orang soleh, orang-orang alim yang mengamalkan ilmunya di akhirat. Ketika beliau berada di bawah liwaknya Nabi, berada di bawah benderanya Nabi, berada di bawah payungnya Nabi, berada di bawah naungannya Nabi, engkau yang mencintai beliau pun akan berada di bawah bendera, naungan dan payung Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau yang engkau cintai orang-orang fasik, orang-orang fajir, ahli maksiat, mungkarat, dhalalat, sayyi'at, mukhalafat, ketika di akhirat mereka tenggelam di padang, ketika dalam kubur mereka diazab disiksa, engkau pun diazab disiksa. Ketika yaumil ba's, di hari kebangkitan, mereka dibangkitkan dalam keadaan buruk, engkau pun dibangkitkan dalam keadaan buruk. Ketika di yaumil mahsyar, mereka tenggelam dalam lautan keringat, engkau pun akan tenggelam dalam lautan keringat. Ketika di yaumil mizan, di hari pertimbangan, mereka amalnya berat ke kiri, engkau pun akan berat ke kiri. Ketika mereka di saat pada hari itu mereka celaka, mereka sengsara, engkau pun akan celaka dan engkau pun akan sengsara. Semua pilihan ada di tanganmu. Siapa yang mau kau cintai? Siapa yang mau kau ikuti? Kau mau ikuti, kau mau cintai ulama atau tidak? Semua ada di pilihanmu. Siapa yang mau kau cintai? Kau mau cintai para ulama, orang-orang soleh, atau sebaliknya orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Fas'a fi ma sa'u wa ashrab ma'al qaum ma hum ala yahbub rabbak mithla ma qad habahum. Ikuti jejak-jejak beliau Sahibul Hal Al-Habib Salih bin Husain Al-Attas. Ikuti beliau-beliau para salafun saleh, para habaib, sebagaimana Rasulullah sudah mengatakan an-nujum amanu li ahli sama wa ahli baiti amanu li ahli al-ard. Bintang-bintang itu pengaman, bintang-bintang itu adalah keamanan bagi penduduk langit. Sedangkan keluargaku, itrahku, darah dagingku, anak cucuku, itu adalah pengaman dan keamanan bagi penduduk bumi. Qala Rasul, ahli baiti kasafinatin Nuh, keluargaku bagaikan perahunya Nabi Nuh. Keluargaku, anak cucuku bagaikan perahunya Nabi Nuh. Siapa yang naik selamat, yang tidak naik nggak bakal selamat. Di zaman Nabi Nuh, ketika ditimpa banjir, semua nggak ada yang selamat kecuali yang naik di perahunya Nabi Nuh. Nah, banjir di zaman sekarang, kalau di zaman Nabi Nuh itu banjir, di zaman sekarang banjir itu diumpamakan fitnah, kerusakan di mana-mana, pelacuran di mana-mana, maksiat, mungkarat, dhalalat, sayyiat di mana-mana. Kau pengen selamat, naik di bahteranya Nabi Nuh. Kau pengen selamat, naik di perahunya Nabi Nuh. Apa? Siapa perahunya Nabi Nuh? Perahunya Nabi Nuh adalah beliau-beliau, para habaib, para dzurriyyah Rasulullah SAW. Kau ikuti beliau-beliau, para habaib, para kiai, para ulama, engkau selamat dunia akhirat. Allah berkahi engkau dunia akhirat. Allah berikan, Allah pandang dengan pandangan rahmatnya, pandangan kasih sayangnya, pandangan pengampunannya dunia dan akhirat. Walaupun kita tidak bisa mengikuti sepenuhnya, nggak bisa kita mengikuti sepenuhnya jejaknya beliau-beliau. Siapa yang bisa? Bisa engkau mengikuti Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi yang pada umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat sholatnya. Bisa kau ikuti beliau. 33 sanatan lam yanam la laila wa la nahar. 33 tahun tidak tidur, tidak siang hari, tidak juga malam hari. Kenapa? Ditanya Habib, kenapa kok Habib tidak tidur? Bagaimana aku bisa tidur? Tidur melihat ke kanan surga, melihat ke kiri neraka, melihat ke atas arasnya Allah Subhanahu wa taala. Bisa kau mengikuti
Al-Imam Al-Akbar Al-Habib Abdullah Ibn Abi Bakar Al-Idrus, umur 6 tahun, puasa selama 2 tahun berturut-turut dan cuma berbuka dengan 2 butir kurma. Di umur 10 tahun berpuasa selama 4 tahun berturut-turut dan cuma berbuka dengan 4 butir kurma. Bisa kau mengikuti jejak Imam Al-Haddad Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad Sahibul Ratib, umur 3 tahun kena penyakit cacar yang membuat kedua mata beliau buta, tetapi umur 7 tahun hafal Quran, umur 9 tahun hafal kutub sittah, Bukhari, Muslim, Sunan Abi Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i. Umur 11 tahun hafal kutubul Ghazali, Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah, Mukasyafatul Qulub, Minhajul Abidin, Miyarul Ilm, dan lain-lainnya. Bisa kau ikuti Al-Habib Ahmad Al-Muhdar mengkhatamkan Al-Quran 9.900 kali di dalam kubur yang beliau gali sendiri. Bisa kau mengikuti jejak Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, 1 kali dulu membaca Yasin 80.000 kali. Kita tidak bisa mengikuti beliau, tetapi syibr bi syibrin, dzira'an bi dzira'in, sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah, kita ikuti jejak beliau, kita cintai beliau. Ketika kita mengikuti jejak beliau, pelan-pelan kita ikuti beliau, cinta kepada beliau, maka Allah akan mencintai kita sebagaimana Allah mencintai beliau. Apa maksudnya? Allah akan memberikan kepada kita, menganugerahkan kepada kita apa-apa yang Allah anugerahkan kepada beliau. Apa-apa yang Allah berikan kepada mereka, itu pun akan Allah berikan. Kecintaan kepada para ulama, kecintaan kepada para aulia, sebab lebih banyak yang bisa memberikan manfaat adalah para aulia, para ulama yang telah wafat, yang telah meninggal. Beliau lebih banyak memberikan manfaat daripada ulama-ulama dan para aulia yang masih hidup. Kenapa? Dijawab oleh para ulama. Kenapa kok ulama dan wali yang sudah wafat lebih banyak memberi manfaat daripada masih hidup? Karena ulama dan wali yang sudah wafat, mereka tidak terbebankan dengan urusan apapun, sehingga mereka bisa lebih banyak memberikan manfaat kepada umat. Maka mumpung kita masih hidup, hadiri acara-acara haul. Mudah-mudahan pada haul akbar yang ke-22 Al-Habib Salih bin Husain Al-Attas dan Al-Walidah Syarifah Sofia binti Muhammad bin Muhammad Zain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sahibul haul, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya, Allah berikan rahmat, Allah berikan kasih sayang. Anak-anak daripada sahibul haul Allah jadikan anak-anak yang saleh, salehah, alim, alimah, abid, abidah, zahid, zahidah, wari', wari'ah, muta'allim, muta'allimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terakhir, saya wasiatkan, wahai para pemuda-pemudi Islam, wahai para pemuda-pemudi Indonesia, saya wasiatkan kepada engkau semua, sir wala takif, sir wala takif, sir wala takif, semuanya sir wala takif, sir wala takif, sir wala takif, maju terus, jangan pernah engkau berhenti berjuang. Berjuang untuk agama, berjuang untuk bangsa, berjuang untuk negara, berjuang untuk merah putih, berjuang untuk melawan para pengkhianat bangsa yang ingin menghancurkan Indonesia. Jangan pernah engkau takut untuk menyampaikan kebenaran, sekalipun lidahmu harus dipotong, sekalipun lau bata'tani irban, andaikan Bahar bin Smith dipotong-potong, dicincang-cincang tubuhnya menjadi beberapa bagian, menjadi beberapa potongan, agar Bahar bin Smith tidak menyampaikan kebenaran, agar Bahar bin Smith bungkam untuk menyuarakan kebenaran. Demi Allah, semakin dicincang-cincang, Bahar bin Smith tidak akan bungkam, malah semakin dicincang, semakin dipotong, Bahar bin Smith akan semakin untuk menyampaikan kebenaran. Bela kau punya agama, bela kau punya bangsa, bela kita punya negara, bela kita punya Indonesia. Jangan pernah berhenti, jangan pernah mundur walaupun satu langkah. Berhenti kita mati, mundur kita hancur. Maka sampaikan kepada para pengkhianat bangsa, sampaikan kepada para pemimpin zalim yang mengkhianati rakyat, pemimpin zalim yang hidup kenyang di saat rakyat susah kelaparan, para pemimpin zalim yang membuat
kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Saya tanya, sekarang BBM naik, kalian susah atau tidak? Kalian susah atau tidak? Susah atau tidak? Kita rakyat atau bukan? Rakyat atau bukan? Rakyat atau bukan? Mereka para pemerintah, para pejabat, saya tanya, uang mereka dari siapa? Jawab yang keras. Baju mereka dari siapa? Rumah dinas mereka dari siapa? Mobil mereka dari siapa? Seragam mereka dari siapa? Senjata mereka dari siapa? Tank mereka dari siapa? Kami rakyat adalah ibu kandung kalian. Oleh karenanya kami para pemuda-pemudi bersumpah, demi Allah, selama darah kami masih merah, tulang kami masih putih, merah putih, maka selama itu kami akan tegak berdiri, tidak akan pernah menundukkan kepala untuk membela Indonesia berada di barisan paling depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siap bela Islam, siap bela NKRI, siap bela Indonesia, siap bela rakyat. Allahu Akbar. Siap hancur, siap binasa, siap mati. Allahu Akbar. Terus kita doakan agar negara kita menjadi negara yang baik. Pemerintahnya diberikan hidayah oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah, diberikan hidayah petunjuk agar terbuka hatinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita doakan negara kita jadi negara yang baik, negara yang aman, negara yang sejahtera. Dan perlu kalian tahu, Bahar bin Ali bin Smith tidak ada pernah ada kata kapok, tidak ada kata capek, tidak ada kata lelah. Ente bayangkan Anda punya anak masih bayi, baru bebas 2 hari, Anda sudah masuk penjara lagi. Anda keluar 2021 Desember, baru bebas 1 bulan, Anda sudah masuk penjara lagi. Anak masih kecil-kecil, Anda nggak perlu dengan punya anak, Anda nggak perlu lagi dengan punya istri, Anda nggak perlu lagi dengan punya pesantren, Anda nggak perlu lagi dengan punya murid-murid di pesantren. Anda berdakwah ceramah untuk apa? Siapa yang akan bela? Apakah Anda membela negara sendiri? Tidak. Yang Anda bela rakyat, yang Anda bela umat, yang Anda bela orang-orang yang berzalimi. Itu yang Anda suarakan, itu yang Anda sampaikan. Maka Anda tidak pernah peduli dengan tanggapan orang. Orang mau ngomong apa tentang Anda, terserah mereka mau bicara apa. Sebab apa? Mereka-mereka yang berkata macam-macam, tidak akan Anda jadikan mereka sebagai air yang memadamkan semangat Anda. Mereka-mereka yang memusuhi Anda, yang hasut sama Anda, yang tidak suka dengan perjuangan Anda, yang di mana Anda punya imam Al-Habib Muhammad Rizieq bin Muslim Syihab. Mereka-mereka yang tidak suka, jangan jadikan mereka sebagai air yang memadamkan semangat kita. Akan tetapi wajib harus ada orang-orang seperti itu yang membenci perjuangan kita, yang menghasut atas perjuangan kita. Kenapa? Karena kalau tidak ada orang seperti itu, perjuangan kita tidak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya orang-orang seperti itu yang membenci, yang menghasut, jangan jadikan mereka air yang memadamkan semangat kita, tetapi sebaliknya jadikan mereka sebagai bara yang menambah semangat kita, api perjuangan untuk semakin berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nanti habis ini kalau ada yang datang ke Habib Hasan atau ke panitia, bilang aja Habib Bahar gak diundang, Habib Bahar mampir. Umat minta Habib Bahar ceramah. Jadi kalau mau intimidasi mau apa, jangan ke panitia, langsung datang ke pondok pesantren Tajul Alamin. Siapa yang datang? Paham ya? Ambil intifak pelajaran dari acara haul. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi, kita bertemu lagi. Kita membukakan jalan. Anda sudah ditunggu di pondok pesantren. Insya Allah kita berjumpa lagi.
Ini saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jamaah semua tetap duduk, nanti guru kita Habib Muhammad Al-Tos akan menyampaikan nasihat dan ceramahnya. Dengarkan dengan khusyuk. Ini saya bisa sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, mohon doakan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum. Oh ya, itu Beb, ada air makan. Ada ini nggak mau ceramah, makanya pakai pakaian begini. Nggak ada niat mau ceramah, makanya tutup pakai sorban begini. Ini air pondok pesantren Tajul Ulum. Ini kita orang bacain hizib sama roti 40 hizib 40 roti. Kita orang bacain ini. Insya Allah saya disembuhkan oleh Allah melalui wasilah ini. Nah ini dijual di sini ada berapa dus? Berapa dus di bawah ini? Sisa berapa? 6 dus. Nah itu orang beli semua. Insya Allah berkah. Amin ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebagaimana permintaan beliau bahwa beliau akan langsung menuju pondok pesantrennya, jadi kami himbau berikan jalan nanti untuk beliau keluar. Sekali lagi kami mohon kerjasamanya kepada seluruh jamaah agar pada saatnya nanti beliau keluar turun dari panggung untuk memberikan jalan agar beliau bisa langsung menuju kepada pondoknya. Ya Habibi, ya Habibi, ya Habibi, ya Muhammad, ya Habibi, ya Habibi, ya Habibi, ya Muhammad, ya Habibi, ya Habibi, ya Habibi, ya Muhammad, ya Habibi. Terima kasih.